SMK ini goalnya adalah untuk siswanya adalah bekerja. Oke. Nah, kalau sekarang kan kemarin banyak digaungkan tuh bahwa SMK nanti kalau outputnya apa harus siap untuk BMW, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alias ini media dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kami, saya Muhammad Luki Fendi Yulianto di sesi Potren Podcast Pesantren Pondok Pesantren Terpadu alias ini. Dan kali ini kita telah mendatangkan narasumber yang merupakan bagian dari Yayasan Miftahul Ulum alias ini. Dan beliau pada kesempatan hari ini akan mengenalkan kepada kita semua tentang salah satu lembaga yang juga eksis di alias ini, SMK Negeri 1 Wonorejo alias ini. Dan pada kesempatan hari ini dengan bangga kita perkenalkan narasumber kita Bapak Didi Haryadi. Dan monggo Pak bisa perkenal singkat mengenai profil panjenengan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Haryadi di SMK Negeri 1 Wonorejo. Saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang sarana prasarana. Untuk hari ini saya akan melakukan podcast untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah dikarenakan hari ini beliau menghadiri kegiatan lomba kompetensi siswa tingkat Kabupaten Pasuruan sehingga beliau harus standby di sekolah ini hari ini. Oke, seperti itu. Jadi dengan Bapak Didi Haryadi Ya. selaku AK Sarpras di SMK Negeri 1 Wonorejo. Baik. Baik nih Pak, saya yakin seluruh pemirsa alias ini media di luar sana tahu bahwa di alias ini kita mengenal banyak institusi lembaga, mulai Baik. dari SD, ada 3 lembaga SLTP dan ada 4 lembaga SLTA. Ya. Dan pada sesi hari ini spesial kita datangkan Bapak selaku narasumber yang akan mengenalkan kita semua tentang SMK Negeri 1 Wonorejo. Baik. Gimana nih Pak, adakah profil singkat yang bisa Bapak ceritakan untuk sahabat alias ini media di luar sana? Baik. SMK Negeri 1 Wonorejo ini sebenarnya mulai tercetus nama SMK Negeri 1 Wonorejo ini di tahun 2006-2007. Karena pada tahun 2005-2006 ini SMK Negeri 1 Wonorejo ini merupakan kelas jauh dari SMK Negeri 1 Purwosari yang bertempat di Pondok Pesantren Terpadu alias ini. Oke. Sehingga dulu memang pembelajaran dilakukan di dalam pondok pesantren. Waktu masih berstatus sebagai kelas jauh SMK Negeri 1 Purwosari. Oh. Kemudian di tahun 2006-2007 status SMK Wonorejo dulu SMK alias ini ya, SMK alias ini. Kemudian berubah menjadi SMK Negeri 1 Wonorejo di tahun 2006-2007. Nah, itu waktu itu di lahan yang dihibahkan oleh Yai Mujib itu seluas 6.000 hektar, 6.000 meter persegi waktu 6.000, itu. okay. Kemudian karena itu dinegrikan, maka oleh pemerintah lahan diperluas sampai sekarang ini menjadi sekitar 2 hektar. 2 hektar, Masya Ya, Allah. 2 hektar dan itu waktu saya masuk di SMK Negeri 1 Wonorejo itu baru tahun 2009, Mas. Dari tahun 2009 saya di SMK Negeri 1 Wonorejo. Sebelumnya itu saya mulai tahun 2005 itu ada di SMK Negeri 1 Sukorejo. Tapi masih berstatus sebagai GTT waktu itu, guru tidak tetap. Kemudian setelah alhamdulillah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, kemudian ditempatkan di SMK Negeri 1 Wonorejo. Dan saya lihat di dalam pondok pesantren waktu itu, alhamdulillah berarti saya bisa sekolah sambil mondok, ngajar sambil mondok seperti itu. Itu hal yang otentik Pak. Jadi iya, itu. Ada kalangan SMK negeri yang masih dalam naungan pondok pesantren. Pondok pesantren. Kayaknya satu-satunya di Pasuruan kayaknya, Kabupaten Pasuruan ini. Kabupaten Pasuruan SMK negeri yang ada dalam pondok pesantren. Nah, betul. Baik nih Pak, semakin menarik penjelasan dari Bapak terkait masalah SMK Negeri 1 Wonorejo. Kira-kira nih Pak, di luar sana apa sih visi misi dari SMK Negeri 1 Wonorejo nih Pak? Kalau menyangkut visi SMK Negeri 1 Wonorejo itu adalah terwujudnya lulusan yang beriptek dan berimtak serta berbudaya lingkungan seperti itu. Jadi
karena kita SMK, jadi di dunia vokasi, maka selain beriptek, nah ini beriptek ini kan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nggih. Itu juga kita harus berimtak. Nah, saya rasa untuk mewujudkan misi ini, kalau kita berada di lingkungan pondok pesantren, sangat mudah. Nggih. Kenapa? Karena untuk ipteknya sendiri, kita sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum SMK. Nggih. Itu ipteknya dapat. Nggih. Nah, kemudian untuk imtaknya, nah ini diperkuat dengan adanya dukungan dari Pondok Pesantren Al Yasin ini, karena kita merupakan keluarga besar Pondok Pesantren Al Yasin ini, Oke. sehingga untuk memperkuat imtak siswa-siswi kita, atau santri-santri kita, itu Pondok Al Yasin ini cukup berperan sangat besar sekali Oke. untuk ini gitu. Jadi untuk mencapai visi tersebut kita insya Allah cukup mudah Nggih. dengan kita berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Al Yasin ini. Jadi Bisa itu. efisiensi dari kolaborasi antara SMK negeri dan pondok pesantren ini Betul. saling mewujudkan visi dari SMK negeri, Betul. Iptek dan juga Imtak yang sama-sama Iya. dikembangkan pesatkan. Nggih. Juga terakhir sedikit berbudaya dengan lingkungan. Betul. Nah, berbudaya lingkungan ini kira-kira penerapannya gimana Pak di SMK Nah. Negeri 1 Wonorejo? Berbudaya lingkungan ini, kalau SMK Negeri 1 Wonorejo ini, tentunya semua sekolah ini pastinya menginginkan terciptanya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Nggih. Nah, program itu tujuan itu bisa dicapai melalui program Adiwiyata. Program Adiwiyata. Nah, Adiwiyata sekolah ini kalau SMK Negeri 1 Wonorejo ini sudah terlaksana, walaupun kita sudah mendapatkan penghargaan masih dalam taraf tingkat Kabupaten Pasuruan. Oke. Untuk menuju ke provinsi kita masih dalam proses. Oke. Nah, melalui kegiatan Adiwiyata inilah untuk mencapai visi berbudaya lingkungan ini akan terlaksana. Oke, Seperti baik. itu. Jadi ini antara realisasi dari visi juga sudah mulai tercipta ya Pak, Betul. mulai pengembangan ipteknya, imtak dan Imtaknya, berbudaya lingkungannya berbudaya kita sudah lingkungan. dari SMK juga sudah Betul. kolaboratif dengan pesantren dan juga Siap. diwujudkan Adiwiyata. Nah, Masya iya. Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya tertarik ini Pak dengan istilah sekolah menengah kejuruan atau Betul. istilah Bapak sekolah vokasi. Kira-kira Vokasi. nih Pak, apa saja sih jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Wonorejo? Baik. Jadi mulai dari awal SMK Negeri 1 Wonorejo berdiri sampai dengan sekarang itu konsentrasi kalian kalau sekarang. Kalau Oke. kalau dulu di istilah K13 itu ada kompetensi kalian. Kalau dulu di kurikulum KBK mungkin ada istilah jurusan. Nah, Oke. sekarang ini SMK Negeri 1 Wonorejo ini menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum merdeka, dan di dalam kurikulum merdeka sendiri istilah jurusan ini menjadi konsentrasi keahlian. Konsentrasi Nah, kalian. Oke. konsentrasi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Wonorejo sampai dengan sekarang ini ada 5 konsentrasi Ada 5. keahlian. Yang pertama ada teknik kendaraan ringan. Kemudian yang kedua ada teknik komputer dan jaringan. Yang ketiga ada desain komunikasi visual. Yang keempat ada akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian yang terakhir ini ada teknik sepeda motor. Jadi Teknik ada sepeda 5 motor. konsentrasi keahlian yang ada di SMK. Jadi dari 5 konsentrasi kalian tersebut kira-kira kalau kita boleh tahu nih Pak, mana sih yang favorit? Pasti kan dari Oke. 5 pilihan tersebut kita akan menemukan ada titik di mana ini yang paling banyak diminati dan Diminati. pasti semua diminati. Cuma Ah. kita akan menemukan titik unggul di SMK ini ada satu vokasi yang atau konsentrasi kalian ini loh yang kita banyak diminati. Apa kira-kira Pak? Ya, jadi kalau kita melihat dari PPDB, penerimaan peserta didik baru, itu yang paling banyak diminati itu sebenarnya 5 jurusan ini, 5 konsentrasi kalian ini berimbang peminatnya. Oh, nggih. Tapi yang paling banyak yang kemarin itu teknik kendaraan ringan, kemudian teknik sepeda motor, itu juga peminatnya cukup banyak. Nggih. Cuma waktu di tahun 2022 itu alhamdulillah SMK Negeri 1 Wonorejo ini mendapatkan predikat sebagai sekolah SMKPK. Jadi Masya sekolah menengah Allah. kejuruan pusat keunggulan, atau Masya kalau dulu Allah. disebut Center of Excellence, Center seperti of Excellence. itu. Jadi yang kemarin di dalam SMKPK itu program keahlian apa yang menjadi unggulan. Nah, ini kebetulan kita mengajukan program yang
konsentrasi kalian yang desain komunikasi visual. Oh, nggih. Kebetulan waktu itu memang kenapa kok kita mengajukan DKV? Karena pada saat itu memang dari program pemerintah sendiri kita diarahkan ke seni dan ekonomi kreatif. Nggih. Sedangkan seni dan ekonomi kreatif ini yang match ada di jurusan di konsentrasi kalian yang ada di SMK Negeri 1 Wonorejo adalah desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual, Betul, DKV Pak. DKV, Nggih. ya. Betul. Jadi di antara tadi yang jelas tadi Bapak sampaikan itu ada beberapa jurusan atau vokasi yang diminati paling banyak itu ada TKR, TKR, juga teknik sepeda motor ya. TSM, akuntansi. Nggih, kira-kira di SMK negeri itu adakah fasilitas yang untuk menunjang itu Pak kira-kira? Baik. Disediakan apa oleh sekolah? Baik, nggih. Berbicara masalah fasilitas, semenjak kita mendapatkan bantuan pemerintah dari SMKPK ini, alhamdulillah untuk fasilitas di masing-masing konsentrasi kalian ini semakin lama semakin bertambah. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti yang contohnya di desain komunikasi visual sendiri. Itu semenjak kita mendapatkan bantuan SMK Pusat Keunggulan, itu kita mendapatkan yang pertama ada ruang pembelajaran atau ruang TEFA waktu Teaching Factory. Teaching Factory. Nah, itu kita mendapatkan satu ruang yang nantinya digunakan untuk pembelajaran praktek siswa-siswi desain komunikasi visual, dan di sana juga ditunjang dengan peralatan-peralatan yang sesuai dengan peralatan yang ada di industri. Oh, nggih. Sehingga nanti ketika siswa lulus, itu siswa diharapkan sudah familiar dengan apa sih nanti yang dikerjakan di industri itu. Ya, pastinya kan peralatan-peralatan atau fasilitas yang lainnya itu juga harus sesuai dengan industri juga. Nah, sehingga nanti betul-betul setelah lulus dari SMK, siswa ini sudah siap kerja. Oh, Nah, siap seperti kerja, itu. nggih. Nggih. Kira-kira nih Pak, kalau juga tertarik ini, kita kan seringkali mendengar bahwa istilah-istilah di SMK atau sekolah menengah kejuruan itu ada istilah namanya, kalau di mahasiswa ada istilah magang. Kira-kira di Betul. SMK itu ada istilah Pak PKL. Betul ya, nggih. Itu konsentrasinya bagaimana Pak? Kira apakah PKL itu juga berjalan di SMK Negeri 1 Wonorejo? Dan Baik. konsepnya nanti bagaimana? Baik. Berbicara masalah PKL, artinya kita di sini ini namanya berubah Oke. saat ya. Jadi mulai dari yang awal itu ada PSG, pendidikan sistem ganda. Kemudian berubah lagi menjadi prakerin, praktek kerja industri. Kemudian sekarang kembali lagi ke PKL, praktek kerja lapangan. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi menurut saya program PKL ini ya adalah program yang wajib dan harus dilaksanakan di SMK. Kenapa? Karena nantinya SMK ini goalnya adalah untuk siswanya adalah bekerja. Nah, kalau sekarang kan kemarin banyak digaungkan tuh bahwa SMK nanti kalau outputnya apa, harus siap untuk BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, untuk mempersiapkan siswa dalam bekerja, baik itu bekerja maupun berwirausaha, itu kita wajib melaksanakan program yang namanya PKL, praktek kerja lapangan. Untuk apa sih program ini sebenarnya? PKL itu wajib kita laksanakan karena nanti dalam program PKL ini, siswa SMK itu akan melakukan pembelajaran di industri. Jadi siswa SMK ini akan pembelajarannya akan berpindah dari sekolah ke industri. Sehingga nanti misalkan kita contoh aja yang TKR ya, karena saya mengajar di bidang mapel TKR ya, di konsentrasi kalian TKR. Jadi kalau TKR ini alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan mitra industri. Jadi setiap konsentrasi kalian itu harus punya mitra industri. Kalau bisa lebih dari satu. Nah, mitra industri ini nantilah kita tempati untuk pelaksanaan program pembelajaran PKL ini. Nah, jadi kayak misalnya TKR ini bermitra dengan Isuzu. Nah, bermitra dengan Isuzu. Nanti siswa kita yang PKL ini ada yang kita kirim ke Isuzu. Jadi mereka akan melakukan PKL di sana kurang lebih selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan di sana akan belajar sesuai dengan apa yang kurikulum industri, kurikulum industri. Jadi nanti antara industri dengan SMK ini juga harus ada sinkronisasi, baik kurikulumnya terutama,
Sehingga nanti apa yang kita ajarkan di SMK ini tidak melenceng dari kurikulum yang ada di industri atau bidang pekerjaan yang ada di industri. Sehingga nanti kalau ini terjadi link and match antara SMK dengan industri, maka nanti ketika siswa ini lulus, maka akan yang tadi kita sebutkan berkali-kali akan siap kerja. Karena dia akan masuk ke industri dengan bekal yang sudah sesuai dengan apa yang bidang kerja di industrinya itu. Seperti itu, Ustaz. Jadi ini Pak, tadi kan juga sempat kita bahas bahwasanya ini SMK negeri ada di lingkungannya pesantren, juga ada sesi PKL atau ada semacam kayak praktek kerja lapangan. Kira-kira gimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai apakah juga siswa pondok PKL juga gitu Pak? Secara 6 bulan kita harus praktek industri gitu Pak. Siap, kalau siswa kita yang bermukim di pondok, yaitu santri, jadi tetap wajib melaksanakan PKL. Oleh karena itu biasanya dari pihak sekolah ini mengizinkan membuat surat izin ke pondok pesantren bahwa nanti santri ini akan melaksanakan PKL selama 6 bulan. Nah, biasanya kalau santri-santri pondok itu memilih tempat PKL-nya itu yang dekat dengan tempat tinggal mereka, gitu. Jadi nanti tidak untuk pulang perginya tidak terlalu jauh, seperti itu. Jadi 6 bulan, selama 6 bulan PKL ini mereka akan melakukan pembelajaran di industri, sehingga nanti kita dari pihak sekolah akan mengantarkan siswa yang PKL tersebut ke industri. Kemudian setiap bulan akan kita monitoring, perkembangannya bagaimana. Kemudian jika nanti ada kendala atau permasalahan akan secepatnya akan kita selesaikan. Jangan sampai nanti itu berlarut-larut, kemudian nantinya kan kita membawa nama sekolah, juga membawa nama Pondok Pesantren Al Yasini. Jadi jangan sampai nanti citra dari SMK Negeri 1 Wonorejo yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Al Yasini ini menjadi kira-kira tercemar lah gara-gara nanti ada masalah-masalah yang tidak segera diselesaikan, seperti itu. Sebenarnya PKL ini kan lebih mengarah kepada fokus ke dunia kerjanya. Sebenarnya saya kemarin itu sempat mengusulkan kalau di Pondok Pesantren Al Yasini ini kan ada program yang namanya P2S, pengabdian santri. Program pengabdian santri. Nah, untuk SMK sendiri, saya pernah karena mengunjungi P2S ini, ya ikut waktu itu diajak oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengunjungi program P2S. Saya lihat di sana kegiatan itu sangat positif sekali, dan ini artinya siswa ini, santri-santri ini ketika dia di kegiatan P2S itu bisa langsung berkolaborasi dengan masyarakat, mengaplikasikan ilmu-ilmu dari pondok pesantren yang didapat. Kayak misalnya saya melihat tuh pernah ngajar ngaji, kemudian ada program-program yang lain yang sekiranya program-program keagamaan yang mendukung. Nah, saya kemarin mengusulkan bagaimana Pak kalau siswa SMK ini juga diadakan semacam kegiatan P2S seperti itu gitu ya. Kalau PKL kan menunjang dari dunia kerjanya, sisi skill ya. Kalau yang di P2S-nya ini nanti dari segi keagamaan, kemudian bisa mengabdikan dirinya di masyarakat itu seperti apa. Misalnya anak yang sudah punya skill TKR, bisa otomotif, bisa serius. Ya, kalau pada saat P2S itu selain mengajarkan ilmu agama, juga mengajarkan juga ilmu skill, hard skillnya gitu ya. Hard skillnya. Jadi kayak anak TKR misalnya Karang Tarunanya dikumpulkan, kemudian diajak ngadakan servis gratis mobil atau sepeda motor. Nah, selain di sana juga mungkin juga ngajar ngaji dan sebagainya, bisa berbaur dengan masyarakat seperti itu. Jadi sinergi antara program yang wajib dari SMK, program yang dari pesantren masih tetap harmonis Pak. Harmonis. Jadi tidak saling tumpang tindih, kita juga saling mendukung, dan sekiranya antara santri pondok dan juga siswa SMK ini sama-sama menjalankan program unggulan dari setiap lembaga masing-masing. Betul. PKL juga iya, P2S juga iya. Jadi kesannya nanti wah, kalau alumni SMK nih siap kerja dan pasti terjamin secara mutu gitu kan Pak. Nah, kalau juga ini nih Pak, kira-kira dengan tagline yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya SMK Siwon atau SMK Negeri 1 Wonorejo ini mandiri dan siap kerja. Gambaran outputnya secara besar nanti Pak, siap kerja ini akan merilis kepada apa nanti Pak ke depan?
harapan dari SMK nantinya. Baik, artinya kalau kita tagline mandiri dan siap kerja. Artinya mandiri ketika siswa ini sudah lulus, maka siswa ini punya jiwa kemandirian yang cukup. Artinya untuk sebagai bekal terjun ke masyarakat. Baik itu nanti mereka bekerja atau melanjutkan kuliah ataupun berwirausaha. Artinya mereka bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masyarakat secara mandiri. Nah, dengan kita dibekali seperti itu, untuk siap kerjanya sendiri, kita berharap bahwa siswa SMK ini nanti saat belajar di SMK itu betul-betul kompetensi yang didapatkan itu sudah mumpuni. Artinya belajar di sekolah iya, belajar di industri juga sudah. Harapan kami ketika nanti sudah lulus dan mau terjun ke masyarakat, dia bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat. Baik itu ilmu, pengetahuan dan teknologi ataupun yang tadi imtaknya tadi. Karena kita kan di pondok pesantren. Otomatis kalau orang, oh lulusan mana? SMK Negeri 1 Wonorejo. Oh yang di dalam pondok pesantren Al-Jazz ini. Berarti masyarakat itu kan sudah berimage bahwa, ini berarti pondok, berarti pinter ngaji, paham tentang agama, dan nanti misalkan di masyarakat itu bisa mimpin tahlil, bisa mimpin yasin, bisa nanti kalau ada orang meninggal itu paling tidak bisa memandikan jenazah dan sebagainya, sudah kompeten di bidang itu gitu loh. Ya, jadi kalau kita di SMK harapannya kalau bagaimana untuk mewujudkan itu. Jadi selain hard skill yang harus dikuasai siswa, ini juga ada soft skill. Nah, soft skillnya inilah yang harus kita kuatkan juga selain hard skill. Contoh anak TKR ini sudah pinter untuk melakukan perbaikan pada mobil. Tapi kalau tidak ditunjang dengan soft skill yang bagus, ini nggak akan ada gunanya. Nah, jadi dari soft skill itu ya kejujurannya, ya kedisiplinannya, ya tanggung jawabnya. Kalau di keterampilan abad 21 itu ada istilah 6C. 6C. Jadi keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa ketika lulus supaya mereka bisa mandiri dan siap kerja itu ada 6C. 6C itu yang pertama ada kreatif, ya. Kemudian ada critical thinking. Kemudian harus bisa berkolaborasi. Kemudian harus bisa civil engagement. Artinya civil engagement ini dia harus bisa berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat, membaur dalam masyarakat. Nah, kemudian ada yang berikutnya ada computational thinking. Artinya dia itu harus menguasai atau memahami teknologi dan dia bisa untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu jadi kemandiriannya itu akan keluar kalau di situ. Nah, itu. Jadi kalau dari Pak tadi mendengar sangat takjub bahwasanya siswa dari SMK Negeri 1 Wonorejo ini selain dia siap kerja, dia mandiri, ada satu tambahan, siap juga bermasyarakat. Karena apa? Karena kan kita juga ada lingkungan pesantren, setidaknya dalam suatu lingkungan ini kita menunjang bahwasanya imtak ini kita kuatkan. Budaya kepesantrenan, akhlakul karimahnya dan sisi kedisiplinannya. Saya rasa ya kalau Anda ragu janganlah, karena kita kan ada satu visi misi di mana antara kolaborasi sekolah juga sama instansi yang ada di pondok ini kan saling harmoni, sehingga saya rasa tidak ada muncul keraguan. Alumni SMK Siwon ya pasti paket komplit lah, Pak. Betul. Siap kerja kan Pak, mandiri, siap kerja, juga mandiri. sudah dipelajari dan masyarakat pun, ilmu masyarakat juga sudah dapat. Sehingga saya rasa kalau di luaran sana, Anda di luar SMP yang baru lulus dan Anda bingung sekolah di mana saya, coba cek di SMK Siwon. Betul sekali. Saya rasa Anda tidak perlu ragu dengan 5 konsentrasi keahlian tadi yang sudah dijelaskan. Tidak ada lagi alasan Anda untuk masa iya di SMK Siwon sih. Kiranya saya dapat apa saja. Tadi sudah panjang lebar jelaskan oleh Pak Didi bahwasanya siswa SMK Siwon itu tidak hanya siap industri, siap kerja, tapi ada tambahan sedikit. Kalau kita di SMK Siwon juga siap bermasyarakat. Betul. Ya. Jadi kalau bisa saya tambahkan, kalau tadi menyangkut Pak, apakah setiap konsentrasi kalian itu sudah punya mitra industri yang tetap? Sudah. Jadi kita kalau yang untuk TKR tadi saya sudah sebutkan ya di awal. Jadi itu mitra industrinya yang Isuzu. Tapi juga banyak yang lain. Ini bengkel resmi itu ada Daihatsu, ada Isuzu, kemudian ada Auto 2000 yang Toyota itu. Kemudian juga ada
bengkel-bengkel yang lain. Kemudian kalau yang TKJ dan DKV ini sudah bermitra dengan Mas Pion IT. Oh, Nah, Mas Pion IT. Okay. Jadi setiap kita ada ujian kompetensi keahlian, itu pasti kita mengundang dari mitra industri. Kemudian kalau yang TSM ini sudah bermitra dengan Honda, dengan Honda, ini yang MPM. Kemudian yang akuntansi dan keuangan lembaga ini sudah bermitra dengan perusahaan akuntansi yang ada di Kota Malang itu. Jadi kita setiap tahun kalau SMK itu kalau dulu ada ujian nasional ya. Ujian nasional. Kalau sekarang kan sudah nggak ada ujian nasional. Tapi kita tetap menyelenggarakan ujian nasional tapi yang bentuknya praktek, namanya UKK tadi, uji konsentrasi keahlian. Nah itu kita laksanakan setiap tahun dan kita mengundang mitra industri kita untuk menguji siswa kita sampai sejauh mana skill yang mereka dapatkan. Seperti itu. Jadi Islam Mitra Kerja ini paling tidak juga membuka peluang lah Pak ya. Sekarang kita kan lulus dari SMK Siwon, Mitra Kerja ini akan memiliki beberapa kesempatan untuk paling tidak kita ditawarkan juga bergabung dengan mereka. Sehingga saya rasa tagline siap kerja ini juga dibantu dari sekolah untuk bermitra kerja juga dengan beberapa konsentrasi kalian tadi. Maka ini Pak, saya dari tadi takjub dengan SMK Siwon nih Pak. Kira-kira ada enggak satu harapan atau satu ungkapan kata-kata di luaran sana nih Pak bagi sobat alias ini media yang melihat sana, mungkin di luaran sana punya adik, punya saudara atau tetangga yang bingung cari sekolah, kira-kira kenapa sih Pak kok harus ke SMK Siwon? Mungkin bisa jelaskan Pak. Baik, bagi ini masyarakat luas ya. Artinya yang nantinya akan menyekolahkan anaknya di pinginnya ke SMK gitu ya. Kan sekarang tuh gini, rata-rata gini, pokoknya bagaimana supaya cepat bekerja. Nah, ini kan ya mayoritas memang ekonomi, misalkan masyarakat di kalangan ekonomi menengah ke bawah itu kan paling tidak harapannya bagaimana sih anak saya nanti ketika sudah saya sekolahkan itu nanti ketika selesai sekolah paling nggak sudah bisa langsung kerja. Nah, kalau bisa langsung kerja pilihannya ya SMK. Nah, kalau misalkan mau milih SMK, tidak usah bingung. Jadi langsung saja ke SMK Negeri 1 Wonorejo yang letaknya berada di lingkungan Pondok Pesantren alias ini. Saya jamin sudah pasti IPTEK-nya dapat, IMTAK-nya juga dapat. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah ragu lagi menurut saya. Dan Pak, gimana nanti untuk persiapan untuk menuju ke dunia kerjanya? Jangan khawatir. Di SMK Negeri 1 Wonorejo selain tadi sudah kita bekali dengan berbagai macam kompetensi keahlian, kemudian didukung oleh mitra industri yang banyak, kemudian di SMK sendiri juga merupakan mencanangkan program entrepreneur. Jadi entrepreneur ini untuk nanti melatih siswa belajar kemudian bekerja juga. Dan kemudian nanti dalam bekerja itu menghasilkan suatu produk. Nah, produk atau jasa ya kalau gini. Kalau DKV TK itu bisa, kalau DKV bisa produk, kalau jurusan yang lain kayak TKR, TKJ, AK itu dan TSM itu jasa. Bagaimana setelah mereka lulus itu bisa punya keterampilan, kemudian nanti keterampilan itu layak jual. Nah, kemudian menghasilkan profit, keuntungan, menghasilkan pendapatan. Nah, pendapatan itu bagaimana diolah untuk bisa mencukupi kebutuhan dari siswa itu sendiri. Seperti itu. Kalau yang baru ini bukan yang baru ya, beberapa tahunnya sudah canangkan sekolah Siwon ini juga entrepreneur, punya entrepreneur seperti itu. Selain itu juga dari SMK PK tadi ada di SMK Wonorejo ada TEFA tadi, Teaching Factory. Teaching Factory itu artinya belajar di dalam pabrik. Atau pabrik yang ada di dalam sekolah. Dalam sekolah. Pabrik yang ada di dalam sekolah. Sehingga siswa itu belajar sudah berada di lingkungan yang sesuai dengan industri atau pabrik. Sehingga nanti bisa mengaplikasikan keterampilannya, kompetensinya, kemudian nanti sekaligus menghasilkan sebuah barang atau jasa, kemudian untuk menghasilkan profit. Nah, seperti itu. Itu nilai plusnya kalau kita punya melaksanakan yang namanya teaching factory seperti itu. Jadi jangan ragu untuk menyekolahkan mungkin
putra-putrinya, mungkin ada yang punya saudara mau ke Saudara. SMK, jangan ragu, langsung ke SMK Negeri 1 Wonorejo yang berada di dalam Pondok Pesantren Al Yasin. Nggih. Seperti itu. Baik nih Pak, Alhamdulillah kita sudah cukup panjang lebar untuk penjelasan Nggih. SMK Siwon yang Pulau Rasa satu kata dari SMK Siwon paket lengkap lah. Paket lengkap, paket Nggih. komplit. Paket Oke. komplit lah niku nggih. Nggih. Pulau Rasa Iya. sebagai kata kunci penutup untuk sesi Baik. podcast hari ini Pak, kula pribadi selaku pembawa acara kula berterima kasih kepada Bapak Didi Baik, Haryadi terima selaku kasih Wakasar Pras sama-sama. yang mewakili Kepala Nggih. Sekolah untuk pada kesempatan ini podcast menjelaskan di Potren Potren. podcast pesantren Pondok Iya. Pesantren Padu Alias ini. Nggih. Baik, Pulau Rasa mungkin cukup sekian Pak pembicaraan kami. Baik, terima Saya mohon maaf kasih. sebesar-besarnya dan kepada Nggih. seluruh sahabat Alias ini Media. Pada kesempatan hari ini mungkin kita sudah tutup sampai hari ini. Saya pribadi Muhammad Luki Fendi Yulianto, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan mohon maaf atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Nggih, Mas. nggih, sami-sami. Ya